di sini ternyata dijaga oleh petawat sampai kurus kering Pak. Nah, sampai kapan ini? Mungkin bisa diduga pertapa ini bisa ratusan tahun Pak ya. Ini ya saya dulu sudah ada, Bang. Ya, sudah lama. Sudah Ya. dulu sudah ada, sudah lama Pak ya. Sudah lama. Ya. Oke guys, saat ini kita mengunjungi sesuatu yang sangat misteri dan sangat misterius yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Meskipun saat ini banyak kota-kota modern, namun di pelosok-pelosok desa, di lereng-lereng gunung masih kita jumpai hal-hal yang tidak masuk akal. Pak, dengan Pak siapa ini Pak? Pak I. Nah, kita dengan Pak Pai warga lokal desa ini ya. Tepatnya kita sekitar 1-2 km dari lingkungan desa dan kita saat ini berada di lereng gunung apa Pak? Gunung Anjasmara. Saat ini kita berada di lereng Gunung Anjasmara yang terkenal wingit dan angker Pak ya. Iya. Gunung Anjasmara sendiri itu membentang sangat luas sekali Pak. Hampir kemudian ada bagian-bagian area yang tidak terjamah manusia dan ini membatasi 3 daerah atau 5 daerah Pak ya? 5 daerah. 5 daerah Pak ya. Apa saja Pak? Antara Mojokerto, Jombang, Kediri, Pasuruan, Malang. Nah, 5 daerah di Kabupaten di Kabupaten Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang. Artinya ini adalah pusat peradaban kuno Hindu-Buddha ya, Kerajaan Kediri, Majapahit, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Empu Sindo atau Medang. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali Pak ya. Nah, ini ada banyak hal aneh Pak di lingkungan ini Pak. Selain pohon-pohonnya yang sangat besar, ini ada batu-batu yang aneh Pak di sini ya. Iya, banyak. Iya, kemungkinan ini dulu jejak bekas perkampungan kuno Majapahit Pak ya. Iya, begitu, iya. Nah, teman-teman di sini jadi banyak sekali warga tinggalan yang berupa fragmen batu bata kuno, tembikar, keramik Tiongkok, uang kepeng. Ini banyak di area ini. Diduga area yang sangat luas. Sekitar berapa hektar Pak? Ini sekitar ya 5 hektar lebih lah. 5 hektar lebih ya Pak ya. Iya. Mari Pak, konon katanya Pak, di area yang sangat misterius tersembunyi ada semacam cungkup kecil yang dibuat oleh warga yang konon katanya ada semacam pertapa yang masih hidup Pak ya. Iya, Mas. Iya. Ya, mungkin kita bisa diantarkan Pak Pai ke lokasi. Monggo. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi teman-teman, di lokasi ini sudah terkenal sebagai bekas pemukiman atau perkampungan kuno Kerajaan Majapahit Pak ya. Banyak tinggal-tinggalan yang terserak di mana-mana, banyak warga itu bahkan ketika mencangkul itu menemukan satu gentong uang kepeng Tiongkok Pak ya. Iya. Ada juga Pak ya yang menemukan emas gitu Pak. Uang kepeng Pak ya, uang gobok gitu ya, atau mungkin fragmen-fragmen perhiasan emas itu pernah ditemukan juga Pak? Belum pernah ya? Oh ya, luar biasa Pak ya. Ini ada cungkup yang sangat unik Pak ini ya. Nah, ini masyarakat mengenalnya sebagai situs apa Pak ini Pak? Ya, Petung Kandang ada. Oh, ini dikenal dengan situs Petung Kandang atau makam Sukung Kalang. Jadi kajian tentang orang-orang Kalang ini banyak oleh antropolog luar negeri ya, baik itu dalam catatan Belanda maupun catatan-catatan antropolog Jepang, misalnya Matsuo Nakamura ini juga menulis tentang orang-orang Kalang yang ada di Jawa. Ini Pak, mari kita lihat Pak ya. Loh Pak, masih ada pertapa Pak. Iya, masyarakat mengenalnya pertapa. Iya, pertapa. Berbahaya enggak? Berbahaya sih enggak, cuman kita masa akan mengukur apa kan? Tapi kalau ngintip ngintip dari jauh Pak ya. Iya. Coba teman-teman, ternyata tidak sengaja dan tidak nyana-nyana Pak ya. Iya. Kita bertemu sosok pertapa. Kemungkinan sangat erat dengan hubungannya peradaban, sisa-sisa peradaban Majapahit masa lalu Pak ya. Iya, Coba mungkin Pak Pai bisa mengantarkan kita Kak, ya, untuk menemui pertapa tersebut. Enggak perlu mendekat ya. Jauh, ya. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Jadi teman-teman, di sini kita menyaksikan ada semacam jejak pertapaan ya. Pertapaan pada masa kuno ini merupakan sesuatu yang lumrah karena ada semacam pandangan hidup untuk mencurnakan hidup yang dikenal dengan 4 catur asrama ya, Brahmacara, Grahasta, Wanaprastha dan Sunyasa. Wanaprastha dan Sunyasa inilah yang dikenal dengan tahapan hidup bertapa. Mari kita Pak, pelan-pelan Pak ya, Pak ini nggak berbahaya Pak. Jadi teman-teman, sosoknya sangat misterius Mbaknya. Jadi mungkin saking lamanya bertapa tubuhnya itu sampai mengering ya. Ngering. Jadi mengering sampai gosong Pak ya. Mengering dan menghitam. Menghitam itu karena mungkin sudah berlumut atau mungkin kena fenomena alam gitu Pak. Iya, mungkin berlumut ya. Karena kita berani mendekat ya. Kita nggak pernah melihat dari jauh sini saja. Iya kan.
ganggu, takutnya kita mengganggu gitu ya. Takutnya kita mengganggu. Mungkin kameramen mungkin bisa mengejut, Ya. tapi kita dengan apa namanya sebuah etika gitu Iya, ya. Ada iya. memang sosok pertapa di sini, apakah memang pertapa era kerajaan Majapahit atau orang yang sedang melakukan lelaku, kita juga tidak tahu ya. Iya. Tapi adalah fakta yang di tengah-tengah masyarakat di dalam hutan lereng Gunung Anjas Moro ini ada ya fenomena saat ini yang masih berlangsung, sosok pertapa. Iya. Kalau memang kita melihat catatan Tome Pires ya, ketika datang ke Jawa awal abad ke-16, itu mencatat dalam catatannya, di gunung-gunung di Jawa masih ada 100.000 pertapa. Dan sebagian Pak itu perempuan Pak. Perempuan ya. Sebagian perempuan, karena diceritakan Tome Pires itu, ketika dalam sendi-sendi kehidupan agama Hindu Buddha, ketika suaminya meninggal, seharusnya para istri itu harus terjun ke dalam kobaran api upacara ngaben sang suami. Oh gitu ya. Namun yang dikenal dengan upacara sati ya. Jadi namun para janda di Jawa ini sering tidak melakukan upacara sati atau tidak mau ikut terjun ke dalam api pembakaran suami, melainkan memilih menjadi pertapa dan mendoakan suaminya. Jadi naik ke gunung ya. Iya, naik ke gunung berkumpul dalam komunitas-komunitas pertapa. Pertapa perempuan ini dikenal juga namanya kili atau biksuni atau tapi, yaitu pertapa perempuan Pak. Dan ini jumlahnya juga sekitar hampir 100.000 katanya Tome Pires Pak. Dan dia bersetia kepada suaminya, tidak mau menikah lagi Pak, dan menjadi pertapa sampai mangkat atau muksa Pak. Nah, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, bahkan pada masa kuno pensiunan pejabat tinggi kerajaan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama guna menggapai muksa itu juga melakukan pertapaan yang sangat keras Pak, di gunung-gunung. Mungkin agak lebih mendekat sedikit Pak. Kita kok sangat penasaran dengan pertapa tersebut. Rahayu Mbah, Rahayu Mbah, Rahayu Mbah, Rahayu Mbah, Rahayu Mbah, Mbah, permisi Mbah, Rahayu. Loh, ternyata di sini, ini masih kita dapati pergupaan. Artinya situs ini dan pertapa ini ternyata masih diuri-uri warga gitu ya. Artinya masih dikunjungi para warga Pak di sini. Masih sakral. Pertapa ini sebenarnya hidup atau mati Pak? Masih hidup. Atau mungkin seperti Sunan Kalijogo, sadar sampai kemudian digedruk tanyanya oleh Sunan Bonang 7 kali belum sadar, sampai dibacakan ayat kursi, dibacakan ayat-ayat, baru kemudian selang beberapa jam kemudian baru tersadar, saking kusuk, saking semedinya tingkat tinggi Pak, sehingga seakan-akan antara hidup dan mati, antara mati dan hidup Pak. Nah di mana itu? Coba kita mendekat Pak. Teman-teman mungkin jangan terlalu ramai, kondisinya pertapaan ini seperti ini ternyata masih diuri-uri warga. Jadi kemungkinan di sini adalah masih situs religi Pak ya, sebagai situs yang sakral yang memang ini dipamalikan di area ini. Itu konon katanya itu Pak, saya dengar ada hewan-hewan yang masuk sini terus hilang. Di mana ceritanya itu Pak? Iya. Di mana ceritanya Pak? Kalau ada perburuan di sini, itu kalau binatang apapun yang kalau binatang itu dikejar, anjing atau apa itu buruan orang ya, untuk dibunuh, itu biasanya lari di sini. Oh, jadi teman-teman, warga biasanya kalau berburu hewan di hutan ini membawa anjing pemburu. Dan anjing pemburu itu sangat rasional kalau mendapatkan hewan buruan dengan penciumannya yang tajam. Namun ketika hewan seperti celeng atau kijang masuk ke area ini, langsung anjing-anjing kehilangan jejak Pak ya. Iya. Langsung hewan-hewan itu hilang. Iya. Ini sesuatu yang sangat unik di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, selain itu di area ini juga dikeramatkan oleh warga. Buktinya ini Pak ya, Iya, masih ada ada perburuan. ada bunga-bunga wangi atau kembang gore atau Iya. kembang wangi. Ada juga koin-koin Pak di sini. Iya, pasti ada. Koin-koin juga banyak ya, Iya. sebagai sebuah kepercayaan persajian yang sangat kuno. Jadi teman-teman, persajian ini sebenarnya menyeruak jauh sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Nusantara, yaitu masa Kapitayan atau Kabuyutan atau Neolitik, Megalitik. Itu masyarakat Jawa itu sudah mengenal persajian, karena masyarakat ini hidup seiring dengan pertanian Pak, Iya, agriculture. Karena memang Nusantara ini terkenal tanahnya sangat subur, apa saja bisa ditanam Pak. Bahkan para pujangga itu mengatakan tongkat dan kayu bisa jadi tanaman Pak ya, Iya. bukan lautan tapi kolam susu. Ini sebuah anugerah yang patut dihargai, dan cara leluhur kita untuk menghargai alam tersebut juga mempersajikan bunga-bunga wangi Pak ya, Iya. sebagai sebuah kedamaian, ayu, rahayu, keharuman. Ya, keharuman ya, artinya itu adalah sebuah kebahagiaan surgawi, termasuk rasa syukur tentang melimpahnya hasil pertanian Pak ya. Iya. Dan di sini ternyata dijaga oleh Betawa sampai lestari Pak. Nah, sampai kapan ini? Mungkin bisa diduga pertapa ini bisa ratusan tahun Pak ya.
Ini ya sejak dulu sudah ada, Bang. Ya, sudah lama. Sudah dulu sudah ada, sudah lama Pak ya. Sudah lama. Ya. Luar biasa sekali. Bahkan di sini ini ada semacam situs kabuyutan gitu Pak ya, Ya, yang menandakan unsur pemujaan dari arah timur ke barat Pak ya. Iya. Jadi makam Islam pada masa umumnya itu kan dari selatan ke utara, tapi di sini kita mendapati sebuah orientasi antara timur dan barat, Iya. sehingga diduga di sini adalah makam kuno Pak ya, Iya. atau disebut makam suku Kalang atau orang Kalang. Jadi luar biasa sekali kita mendapati di tengah masyarakat kita ada semacam fenomena pertapaan seperti ini. Dan memang pertapaan pada masa kerajaan Majapahit hal yang lumrah atau umum, karena tujuan dari kehidupan agar terbebas dari rantai reinkarnasi Pak. Iya. Ya, rantai reinkarnasi itu teman-teman ya kalau tidak tahu dipercaya sebagai kelahiran kembali. Jadi hidup itu kemudian kalau berbuat dosa di kehidupan selanjutnya akan menjadi makhluk yang hina atau manusia yang terlunta-lunta nestapa Pak ya. Nah itu bahkan menjadi hewan-hewan yang sangat hina, menjadi kumbang tai gitu Pak ya. Nah karena kehidupan sebelumnya itu melakukan banyak kekejian dan dosa-dosa serta kerusakan. Namun ketika kehidupan sebelumnya itu baik, banyak beramal, itu menjadi makhluk selanjutnya itu menjadi makhluk yang bagus Pak, Yang seperti sempurna, sapi sempurna. atau makhluk atau raja Ya. atau para pejabat tinggi. Namun ternyata ada dikenal dengan lepas dari rantai reinkarnasi yang disebut moksa. Jadi definisi moksa pada masa kuno sebenarnya dipercaya seperti ini. Tuhan yang Maha Kuasa itu disebut Brahman. Percikannya itu menjadi ruh atau nyawa manusia yang disebut Atman. Tapi kalau nyawa ini yang masuk ke dalam raga manusia yang berbuat dosa, maka dilahirkan kembali dalam makhluk yang hina. Tapi dalam kehidupan sebelumnya kalau berbuat kebajikan, bertapa, mengamalkan seluruh hartanya untuk orang-orang miskin dan menjadi orang-orang suci yang terbebas dari noda dan dosa, maka nyawa atau Atman ini kembali kepada nempel dengan Tuhannya atau Brahman, menjadi sebuah kebahagiaan sejati di surga, gitu ya, yang terhindar dari rantai reinkarnasi. Semoga kemudian kita jauh-jauh ke pedalaman hutan lereng Gunung Anjas Moro ini yang diantarkan Pak ini Pak. Terima kasih waktu dan kesempatannya telah bisa menunjukkan situs-situs bersejarah Pak ya, yang kemudian kita sebagai generasi muda bisa mengingat kembali prestasi masa lalu leluhur kita, terutama kerajaan Majapahit, bisa menyatukan Nusantara, bisa menghindari pertikaian dan adu domba Pak ya, gitu ya, bisa guyup rukun yang penting dan gotong royong. Itu merupakan mahkota dari masyarakat Nusantara Pak ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya, semoga kemudian atas kita bermanfaat Pak ya.